문제가 깊이 뉘우치고 있고 피해자가 법원에 관대한 처벌을 탄원한 사실을 참작했다고 설명했습니다. 근데 만약에 나를 키워주고 선수가 없다면 내 이름 써도 돼. 내 이름 써. Last year's fourth quarter and this year first quarter this year, and we expect it to continue on to all. I feel good, but God have a plan in my future. Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO dituntut untuk mengubah regulasi karena lagi-lagi aturan bursa transfer Felix tuai kontroversi usai sahabat Megawati Hangestri dipaksa pensiun. Sebagaimana diketahui telah resmi menutup bursa transfer Felix untuk musim 2025 hingga 2026 pada Kamis, 24 April 2025, dan penentuan pemain kompensasi juga telah ditutup pada Senin, 28 April 2025, kemarin. Sejumlah pemain yang berstatus free agent, FA, atau agen bebas pun telah menentukan nasibnya masing-masing. Namun sempat terjadi kontroversi saat hari terakhir bursa transfer pemain FA, di mana sahabat Megawati Hangestri yakni Pyo Sung-ju memutuskan untuk mempertahankan statusnya sebagai FA. Ia tak hanya gagal memperpanjang kontrak bersama Red Sparks, namun juga tak menandatangani kontrak dengan 6 tim lainnya. Menurut aturan KOVO pasal 5 paragraf 3 dalam aturan manajemen FA, federasi akan memperlakukan pemain yang belum menandatangani kontrak pada periode negosiasi tahun yang bersangkutan sebagai pemain yang tak memiliki kontrak. Setelah diumumkan sebagai agen bebas yang tak menandatangani kontrak, pemain tersebut tak dapat menandatangani kontrak dengan tim manapun. Sang pemain baru bisa bebas menandatangani kontrak dengan klub manapun selama periode negosiasi FA pada musim depan. Artinya, Pyo Sung-ju tak bisa bermain untuk Red Sparks maupun tim manapun pada Liga Voli Korea 2025 hingga 2026. Ia baru bisa bermain lagi jika sudah memutuskan nasibnya saat musim 2026 hingga 2027 mendatang. Eks-pengalian tebal usai memutuskan untuk tetap menjadi pemain berstatus FA, Pyo Sung-ju dikabarkan memilih untuk mengakhiri karirnya selama 15 tahun alias pensiun. Sahabat Megawati Hangestri itu pun dianggap dipaksa pensiun, karena tidak menemui jalan keluar terkait nasibnya di Felix. Menurut MIP Sport, kendala terbesar dari masalah ini salah satunya adalah regulasi tentang kompensasi yang harus dibayarkan saat merekrut pemain. Pihak klub, yang merasa terbebani oleh hal ini, mencoba untuk melakukan negosiasi penandatanganan dan trade alih-alih negosiasi FA, tetapi gagal. Kritik pun langsung muncul bahwa standar kompensasinya terlalu berlebihan dibandingkan dengan olahraga lain. Contohnya dalam cabur sepak bola, tidak ada peraturan mengenai kompensasi pemain saat mentransfer pemain, jadi perpindahan antar tim relatif bebas. Sehingga KOVO perlu merevisi soal regulasi di bursa transfer FA. Ini karena sistem pemeringkatan FA tidak mencerminkan kenyataan dalam situasi di mana gaji pemain telah meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya. Menurut sistem FA KOVO saat ini, pemain diklasifikasikan ke dalam grade A, B, dan C berdasarkan gaji musim sebelumnya. Divisi wanita diklasifikasikan sebagai grade A jika gaji pokok tahunan lebih dari 100 juta won, tetapi ada kritik bahwa ini tidak realistis. Faktanya, di antara 14 kandidat pemain FA wanita kali ini, satu-satunya pemain yang tidak termasuk dalam kategori tersebut adalah Lee Da-hyun, yang menandatangani kontrak senilai 40 juta won dengan Hillstate karena gagal abroad ke luar negeri. Sudah hampir 10 tahun sejak sistem pemeringkatan FA dibuat, tetapi mereka masih menggunakan standar itu. Gaji pemain sudah meningkat terlalu tinggi untuk menerapkannya sebagaimana adanya, ucap pengamat voli Korea. Tentu saja, kekhawatiran tentang efek samping tetap ada. Pasalnya jika standar gaji untuk grade A dinaikkan, tim akan dapat memutuskan untuk menaikkan gaji pemain ketika FA sudah dekat agar dapat mempertahankan pemain di kelas di bawahnya. Maka penyesuaian salary cap, plafon gaji tahunan, harus dilakukan secara seragam. Hal ini juga sempat disinggung oleh salah satu pejabat klub. Kita perlu menyesuaikan sistem pemeringkatan FA agar sesuai dengan kenyataan dan pada saat yang sama mempertimbangkan untuk menurunkan batasan gaji maksimum untuk pemain individu. Kita memerlukan perangkat pengaman untuk mencegah fenomena gelembung gaji yang disebabkan oleh pemanasan berlebihan dalam perekrutan pemain. Divisi wanita tidak membahas rencana pengurangan karena total kompensasinya musim ini adalah 2,9 miliar won, termasuk batasan gaji sebesar 2 miliar won,
batasan opsi sebesar 600 juta won, dan bonus kemenangan sebesar 300 juta won.